Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 2020 153 136. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat, pragmatisme, dan eksistensialisme. Yang pertama, sejarah muncul dan berkembangnya aliran pragmatisme. Yang pertama, pragmatisme. Pragmatisme merupakan gerakan filsafat di Amerika yang muncul pada abad ke-19 Masehi. Pragmatisme timbul akibat dari pemberontakan melawan sistem idealis yang terlalu mengedepankan intelektual dan bersifat tertutup. Pragmatisme diperkenalkan pertama kali oleh Charles Saint-Rivers pada tahun 1839 sampai 1914. Empiris Inggris dan Jerman modern mempengaruhi berdirinya pragmatisme. Pragmatisme berusaha untuk menengahi antara tradisi yang dikembangkan oleh kaum idealis dan tokoh-tokoh pragmatisme. Yang pertama ada Charles Saint-Rivers. Beliau menyimpulkan bahwa kunci dalam usaha adalah bukti, data, persepsi, dan peluang yang tersedia dari peneliti. Yang kedua adalah William Jamel. Beliau beranggapan bahwa kebenaran ialah hasil-hasil yang konkret. Beliau juga mengatakan bahwa pragmatisme adalah realitas yang sebagaimana diketahui. Untuk mengukur suatu konsep kebenaran, seorang harus mempertimbangkan apa konsekuensi logis dalam penerapan konsep tersebut. Yang ketiga, John Dewey. Menurut John Dewey, sikap dan pandangan demokrasi merupakan filsafat pendidikan. Baginya, demokrasi merupakan bagian yang esensial karena demokrasi itu bukan hanya aturan-aturan, tetapi sebagai way of life. Konsep pendidikan yang ditawarkan oleh pragmatisme. Pertama, guru. Peran guru dalam pendidikan pragmatisme adalah mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhan siswa. Yang kedua, kedudukan siswa dalam pragmatisme. Kedudukan siswa dalam pendidikan pragmatisme merupakan suatu organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh siswa. Yang ketiga, kurikulum. Pendidikan kurikulum dalam pragmatisme berisi pengalaman yang teruji yang dapat diubah sesuai dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Yang kedua, sejarah eksistensialisme. Sejarah eksistensialisme berkembang pada abad ke-20 Masehi di Prancis dan Jerman. Eksistensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena latar belakang ketidakpuasan beberapa filsuf yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani ketika itu seperti proses terhadap rasionalisme Yunani, khususnya pandangan tentang spekulatif tentang manusia. Intinya, aliran ini penolakan terhadap kemampuan suatu kumpulan keyakinan, khususnya kemampuan sistem, rasa tidak puas terhadap filsafat tradisional yang bersifat dangkal dan primitif. Tokoh-tokoh aliran eksistensialisme. Yang pertama, Karl Jeffers. Eksistensialisme ditandai dengan pemikiran yang menggunakan semua pengetahuan objektif dan mengatasi pengetahuan objektif. Yang kedua, John Van Santra. Manusia yang bereksistensi adalah makhluk yang hidup dan berada dengan sadar dan bebas bagi diri sendiri. Yang ketiga, Martin Heidegger. Inti pemikiran adalah memuaskan semua hal kepada manusia dan mengembalikan semua masalah apapun ujung-ujungnya adalah manusia sebagai objek dan subjek dari masalah tersebut. Selanjutnya, konsep pendidikan yang ditawarkan oleh eksistensialisme. Yang pertama, guru. Guru memperhatikan emosi dan hal-hal yang tidak masuk akal
pada sikap individu dan berusaha memadu siswanya untuk lebih memahami diri mereka sendiri. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum pada sekolah eksistensialisme sangat terbuka terhadap perubahan karena ada dinamika dalam konsep kebenaran, penerapan, dan perubahan-perubahan siswa. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.